الذي فضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا وأنزل القرآن هداية وإماما لمن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله وصدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang pantas mengiringi takbir kita, rukuk kita, sujud kita, ibadah kita pada siang hari ini kecuali ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar ila akhirah. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sudah selayaknya bagi kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimplementasikan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Semoga kita yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebahagiaan buat kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dan Nabi yang akan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Khatib dari Al-Sibibati ini menunjukkan kepada kita semua, mari terus senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih baik pakaian yang kita hantarkan di hadapan Allah kecuali sejauh mana ibadah kita, kebaikan kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Imma nahnu fil jannah wa imma nahnu fil nar. Apakah kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala ataukah kita malah dimasukkan ke dalam neraka Allah? Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita yang senantiasa terus melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita termasuk daripada Allah yang ibadah itu. Hadirin rahimakumullah. Sudah berapa lama lagi saudara-saudara kita dari seluruh dunia yang saat ini sedang berkumpul di tanah haram, yang mereka terpanggil untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji, dan memang ini menjadi pilihan yang Allah akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji semenjak tanggal 8 nanti, 8 Dzulhijjah, kemudian 8 Dzulhijjah ini adalah rangkaian tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya mereka wukuf di Arafah, tanggal 10-nya mereka melakukan jamarat pertama di Aqabah. Kemudian setelah itu mereka melakukan rangkaian kewajiban dan bahkan diakhiri dengan tawaf ifadah. Bagi kita sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah sunnah yang dimuakkadahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita sekalian yang banyak diberikan karunia rezeki oleh Allah. Kalau saudara-saudara kita yang saat ini mereka dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, maka kewajiban kita di tanah air adalah kita melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Kurban yang kemudian dilanjutkan dengan kurban.
menjadi dasar kemudian kita melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita sekalian. Kita lihat di dalam surat As-Saffat dari ayat 100 sampai dengan 111. Allah firmankan kepada kita sekalian, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Awalnya di 99 itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan yang begitu panjang. Bertahun-tahun diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli nasalihin." Ya Allah, berikan karunia kepada kami sang anak yang saleh. Makanya diberikan kabar di ayat 100-nya, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Kemudian diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu akan kasih sang anak yang halim. Halim ini di atas derajat makomnya akhlak yang sangat mulia. Seorang anak yang luar biasa Allah janjikan, dan karena permintaan ini adalah permintaan langsung dari seorang Nabi Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikasih. Ternyata istijabahnya Allah Subhanahu wa taala bukan pada saat dia minta, besoknya dikasih oleh Allah. Kebanyakan kita meminta hari ini juga kita akan dijawab oleh Allah. Itu kebanyakan kita. Nabi saja berpuluh-puluh tahun baru diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata dia berbunyi, "Rabbi habli nasalihin." Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Cuma ternyata prosesnya berbeda dengan apa yang ada pada diri kita sekalian. Apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an di ayat 101-nya, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa. Ujian sebagai seorang yang saleh, ujian sebagai seorang hamba yang luar biasa. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menjadi seorang nabi, seorang rasul, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak takut-takut, serahkan anakmu kepadaku dengan perintah harus dikorbankan. Luar biasa. Makanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, "Falamma aslama wa talaqu al-jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka ta'lamu najzul muslimin." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ditanya. Inilah seorang anak yang, seorang bapak yang bijaksana yang luar biasa pada anaknya dengan kasih sayang. Kenapa dia enggak katakan dengan bahasa Arab seperti yang kita lakukan? Ya bani, ya ibni. Tidak begitu. Bahasa Arab yang sangat luar biasa, bahasa Quran. Apa yang disampaikan? Ya bunayya, wahai anakku. Kata yang begitu lembut. Dan ini diajarkan kepada kita sekalian sebagai nuansa di mana kita harus bentuk anak kita, anak-anak yang soleh yang kemudian masuk dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ingin sekali anak kita menjadi qurratu ain, padang indah di mata kita, menyejukkan hati kita, diperintahkan taat, disuruh sholat tidak pernah ngayal, puasa dijalankan, kebaikan terus diumbar kepada siapapun. Itu kita inginkan. Ketika ketemu orang tua yang senyum sapa itu terjadi. Dan ini kita harus belajar. Di dalam masa kita harus belajar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dua sosok ini memberikan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa kepada kita sekalian. Makanya dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, aku dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh anaknya, ya abati, enggak dikatakan ya abi. Padahal kata-kata abi juga luar biasa. Makomnya makom yang sangat bagus. Tapi kenapa harus dikatakan ya abadi, begitu indah? Kata-kata yang
dikeluarkan oleh seorang anak dan diajarkan oleh ayahandanya berlaku akhlak yang sangat mulia. Inilah kesalahan sosial yang semestinya kita harus belajar. Bagaimana kita membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, bukan anak yang kemudian mereka harus melawan kepada orang tuanya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menjadi korban pembunuhan karena sebab kehidupan anak yang tidak mendapatkan harapannya dari orang tua, sasaran orang tua yang menjadi korban pembunuhan. Alhamdulillah, subhanallah. Terbelajar. Anaknya mengatakan ya abadi if al-matumar, kerjakan wahai ayahandaku apa yang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan yang sabar. Makanya dilanjutkan dengan ayatnya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri, anak dibawa di atas tubuh kita, kemudian diletakkan di atas bebatuan, saat di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan melayangkan dia punya senjata tajamnya berupa pisau dan seterusnya, ketika itu akan tajamkan Allah akan dipotong kepada anak, apa yang terjadi? Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim, dipanggil dari kejauhan. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Ternyata engkau sudah membenarkan mimpi yang sudah aku berikan. Sekali tidak yakin kalau itu berita dari Allah Subhanahu wa taala, ditarik kepada Allah. Panjang waktunya, tidak malam besoknya, terus ditunggu. Benar enggak dari Allah Subhanahu wa taala? Berikutnya diberikan lagi oleh Allah. Enggak yakin juga. Akhirnya yang ketiga itulah menjadi sebuah sandaran keyakinan dari Allah Ibrahim alaihissalam. Wah, ternyata ini benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah SWT katakan, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bi dhibhin awim. Aku ganti dengan kipas yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dalam lingkup sosial masyarakat kita? Pertama, di dalam cerita dan riwayat sejarah yang terangkat dalam Al-Quran Karim, yang telah termaktub di dalam Al-Quran Karim, Allah gambarkan begitu indahnya sosok keluarga ayah dengan anak yang mencerminkan sebuah keluarga sakinah. Begitu menenangkan hati sampai peristiwa yang tidak pernah diduga sebelumnya. Itu pun harus dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dua-duanya dengan akhlak yang halim, akhlak yang sangat luar biasa itu terjadi di antara dua yang memberikan contoh kepada kita. Kata-katanya ketika anak yang harus dikorbankan, tetap dia harus mengatakan apa? Ya abadi. Ayahnya bilang ya bunayya. Dialog